ini loh. Gitu loh. Kami tahu semua sumber informasi yang ada di Bible itu karena di Al-Quran kami itu sumbernya dari Allah langsung, sempurna dia menyampaikan. Jangankan Bible, kecil buat kami untuk menyampaikan Injil itu. Dari Adam kami bisa sampaikan melalui Al-Quran itu. Karena apa? Kami bisa menyampaikan karena yang memberi, yang punya rahasia ini adalah yang punya firman itu, yang punya Al-Quran itu sendiri ya. Bayangkan. Kalau di Bible tidak ada itu untuk mengkoreksi awal dari mana dan mati nanti kemana dan bagaimana kita menjalani hidup ini, seperti apa kita beribadah, tidak ada. Al-Quran itu sempurnanya, brother. Baik sejarah ajarannya, dibilang syariatnya itu aturan, agama itu aturan, brother. Jadi jangan sesuatu lo pikirkan agama itu yang seperti itu ya. Agama itu adalah aturan untuk kita taat sama yang Allah yang maha ini, yang tidak bisa kita lihat oleh mata dan tidak bisa kita jangkau oleh akal pikiran kita ini. Itu loh, brother. Ayolah, nggak apa-apa. Jangan kita kaku. Udahlah. Hah? Lo cari tahu. Mungkin udah cari tahu buat lo sendiri aja, paling tidak lo konsumsi, lo baca pelan-pelan. Ya, bangku toko, mohon maaf. Shalom. Shalom. Shalom, brother. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Shalom. Jadi begitu, saudaraku Iso. Mudah-mudahan ya, udahlah, kita nggak ini kok. Maksudnya saya aja juga belum tentu gitu loh. Saya hanya palingan di sisa masih hidup saya ini, saya sudah menyampaikan ya, paling tidak lisan saya ini menyampaikan apa yang dipesankan ke saya untuk menyampaikan ayat-ayat di dalam Al-Quran kami ini, kitab suci ini gitu loh. Itu lisan. Nah, perbuatan itu adalah apa yang saya lakukan, yang saya contoh dari Rasul kami, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu dong. Jadi ada teori, ada praktek gitu loh. Jadi kalau lo melihatnya cuma lisan, di dalam Islam itu tanpa dia perilakunya tidak seperti Islam, itu juga ya itulah gitu loh. Itulah kita tidak bisa melihat. Makanya kenapa tidak semua Maryam orang-orang Islam, tidak mungkin, belum. Tapi paling tidak ketika dia sudah berucap 2 kalimat syahadat itu, brother, ya, di setiap hari lisan kita itu ketika kita bersolat mengingat Allah itu, kita sudah tiap hari, nanti lama-lama lisan kita itu mengucap 2 kalimat syahadat itu membersihkan hijab-hijab yang ada dalam diri kita gitu loh. Tidak mudah, memang tidak mudah mengimani sesuatu yang tidak terlihat seperti yang dikatakan di Bible. Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Makanya sampai sekarang teman-teman di Kristen itu bingung karena mereka Tuhannya tidak terlihat oleh mata. Gitu loh. Makanya mereka mentuhankan yang terlihat, yang bisa memberikan mujizat-mujizat, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Kan itu kekuatan. Ketika manusia mempunyai kekuatan, mereka akan menyembah bahwa dia adalah Tuhan. Padahal jelas di Bible dikatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nah, coba. Memang sulit, brother. Ya, makanya dia menjelma menjadi manusia. Betul, brother. Jadi Tuhan tidak bisa dilihat. Makanya dia menjelma menjadi manusia Yesus. Bukan dia menjelma, brother. Reinkarnasi dari kata menjelma itu tidak ada di dalam Bible. Makanya bagaimana Tuhan yang Maha Pencipta ini menyampaikan pesan kepada ciptaannya. Kita ini ciptaan semua, seluruh alam semesta ini ciptaannya, gitu loh. Kita ini juga sama, gitu loh. Kita ini juga sama, cuman makanya harus ada dari seorang dari tengah-tengah kamu, seperti yang dibilang di Ulangan 18 dari 17 sampai 19, di situ jelas dikatakan akan Tuhan itu, Bapa itu akan menghidupkan dari tengah-tengah kamu. Itu baca deh di situ, brother. Jelas itu yang akan memberikan firman itu di mulutnya. Jadi bukan berarti ketika dibangkitkan, bukan berarti dia Tuhan, bukan dia Bapa itu. Makanya ketika Roh Kudus datang kepada Maria menyampaikan kabar baik kepada Maria bahwa dia akan mengandung, sama seperti Zakaria, gitu loh. Saudaranya Maryam ini, sebelum Maria mengandung, Zakaria juga yang sudah 80 tahun istrinya itu tidak mengandung. Malaikat mendatangi juga, sama konteksnya, gitu loh. Tapi brother, apa yang boleh saya tanggapi? Sebentar, supaya tidak putus, brother, nanti saya kasih. Apa yang membedakan Yesus ini daripada Yohanes? Dia juga didatangi kok, seorang perempuan, dia didatangi Roh Kudus, Maria juga didatangi Roh Kudus, sekaligus memberikan namanya. Apa yang membedakan? Yang membedakan Yesus itu adalah dia akan seorang nanti yang kelak akan jadi penguasa di Israel itu, di tempat dia dilahirkan itu. Dengan apa? Dengan kuasa-kuasa yang diberikan oleh Bapaknya sendiri kepada dia untuk menyampaikan firman-Nya. Gitu loh. Sekaligus kabar gembira buat orang-orang yang tersesat, dan sekaligus kabar gembira buat orang-orang yang tersesat itu dengan membawa firman-Nya. Apa namanya firman itu? Itulah Injil. Jadi sama, nggak ada gitu loh. Tidak ada di dalam satu ayat sampai keluaran pun ya Yesus itu menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan Bapa, Tuhan Bapa yang Maha Pencipta. Tidak.
Tidak ada dia sampaikan. Dia makanya bermunajat di dalam kehidupannya selama dia dari umur 0 tahun sampai 29, kurang lebih estimasi 30 tahun saja. Kita tidak tahu aktivitas beliau. Yang sudah terlihat di situ di dalam Bible itu kan ketika dia sudah waktunya dia harus menyampaikan firman ini, barulah di situ Bapa dari langit itu terbelah langit, memperkenalkan bahwa dia adalah anak Bapa. Gitu. Dia langsung Tuhan yang tidak terlihat itu, maha gaib itu, ya, yang mengutus dia itu, ya, dari mulai proses dia sebelum lahir, sebelum Maria ini datang langsung dia berbicara dari langit, memperkenalkan Yesus ini adalah anak. Jadi bukan reinkarnasi daripada Bapa itu sendiri, tidak. Salah kita nanti mengkonsepi itu. Dia adalah Bapa itu sendiri yang berwujud supaya diperjalan. Tidak, salah kita, brother. Salah kita. Karena ketika dia dari mulai lahir sampai kalaulah di situ di dalam kayu salib itu, dia mati walaupun dibangkitkan kembali. Sampai dia kembali, dia tetap tidak menyatu kepada keilahian Bapa itu sendiri. Karena dia tetap ada di sebelah Bapa itu sendiri. Siapa Bapa itu? Yang maha mencipta itu. Dia kan nggak menyatu. Terus, gitu loh. Gak ada menyatu dia, kecuali dia misalnya ada ayat yang menyatakan Bapa Yesus itu naik ke langit, kembali kepada keilahian, menyatu kepada keilahiannya. Mungkin nggak masalah kalian teman-teman di Kristen menyatakan Yesus itu adalah Tuhan yang maha pencipta. Tapi kenyataannya tidak. Bible yang menyatakan dia ada di sebelah, gitu loh. Berarti kalau di sebelah itu tidak menyatu. Itulah yang makanya saya sampaikan, segala yang dicipta tidak akan pernah menjadi yang maha pencipta, karena dia tidak akan pernah menyatu. Itulah bedanya kalau reinkarnasi. Oh, dia mewujudkan dirinya dari Tuhan itu mewujudkan sebagai manusia. Tidak ada konsep itu. Ya, pada intinya kan ketika Kristen berbicara tentang hakikat bahwa Tuhan itu adalah hakikatnya daripada Bapa itu. Tapi ternyata tidak. Yesus itu naik, kan itu terakhir endingnya, naik dan bangkit di sebelah kanan. Atau sebelah kanan atau sebelah kiri. Intinya tidak menyatu. Mungkin itu. Terima kasih. Boleh saya mau tanggapi? Silakan. Oke. Jadi begini ya. Jadi antara Yesus dan Yohanes itu berbeda. Yohanes datang sebagai pembuka jalan, ya. Tetapi Yesus bukan hanya seperti itu. Bahkan Yesus akan datang kembali, ya. Kenapa dia akan datang kembali? Untuk apa? Ya tentunya untuk menghakimi, sekaligus juga memberikan upah, ya. Kalau dia misalnya cuma sebagai utusan, ya, setahu saya di dalam dua kitab, ya, apakah di Bible ataupun di Al-Quran, tidak ada seorang utusan bisa memberikan upah hidup yang kekal. Ya, kalau dia cuma sebagai utusan, cuma sama dengan Yohanes dia sudah meninggal, ya. Yesus akan datang bahkan akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Sama dengan di dalam Al-Quran juga yang akan membangkitkan orang mati. Bang Ferry, ya? Bang Ferry nggak usah sentuh-sentuh Al-Quran ya. Tolong, kalau Abang mau menjelaskan, jelasin aja agama Abang. Nah, begini brother, kita ini kan diskusi. Kita ini diskusi dua arah. Bagaimana? Udah 3-4 kali Abang bawa Al-Quran, begitu saya kejar ke Al-Qurannya nggak begitu, Abang fitnah. Abang ini penipu juga. Tolong jangan sentuh-sentuh Al-Quran ya Bang ya. Saya peringati sekali lagi ya. Kami membicarakan tentang Al-Quran. Itu kan tidak adil itu. Oke, makasih. Silakan disambung Bang Toko. Oke, terima kasih. Tadi Bang Maria mengatakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu diciptakan tuh. Berarti sinyal saya merah, tunggu. Yohanes Pembaptis itu ciptaan. Kalau Yesus bukan ciptaan, karena kalau ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Silakan. Jadi begini loh, brother. Bahasa. Ya. Iya, saya masih belum tahu arahnya kemana nih. Gini loh, brother. Bahasa kata dicipta itu adalah sesuatu yang terlihat oleh mata dan bisa kita lihat, ya. Yang bisa kita lihat itu adalah segala ciptaan, gitu loh. Nah, itu. Nah, tapi kalau Bang Toko menyatakan apa bedanya manusia juga bisa menciptakan dan membuat, perbedaannya kalau Tuhan atau Allah yang maha pencipta itu, yang maha kuasa itu, dia menciptakan dari bahan yang tidak ada menjadi ada. Makanya dibilang firman, gitu loh. Nah, kalau manusia membuat hasil karyanya, kan bahannya sudah ada, sudah tersedia, itu perbedaannya. Nah, Yesus ini apapun mau dicari dari sudut manapun, tetap dia itu adalah ciptaan, gitu loh. Tetap dia ciptaan, sama seperti Tuhan itu menciptakan bapak tubuh kita ini, Bapak tubuh kita ini siapa?
Hah? Bang Toko sama saya, sama Bang Iso dan semua teman-teman Jibril, kita satu tubuh. Tubuhnya siapa? Adam. Gitu loh. Segala yang terlihat, segala yang ada. Nah, Yesus terlihat atau tidak? Kalau dia terlihat, ya udah ciptaan. Bukan berarti Tuhan itu Bapa itu menjelma jadi manusia. Tidak seperti itu, brother. Gitu loh. Makanya di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu jelas sekali dikatakan inilah hidup kekal itu, yaitu orang-orang yang dapat mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Nah, satu-satunya Allah yang benar, dan mereka dapat mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apalagi? Gitu loh. Makanya saya bilang di setiap perikot kalau kita baca bukan sepotong, ini baru sepotong satu ayat saya ambil, kalau perikotnya lagi lebih jelas lagi. Di Wahyu ketika dia datang ke tempat asalnya dia tidak dikenal. Makanya Yesus berkata, ya, tidak ada nabi yang dihargai, dihargai di kota asalnya. Dia sendiri menyatakan dirinya nabi. Jadi itu loh maksud saya Pak Toko. Nanti kita berbicara, makanya saya bilang tadi, hakikat itu ketika kita lihat satu kesatuan, ketika dia sudah menjadi manusia, sama seperti kita makan dan minum, terlepas dia punya kuasa, punya mujizat yang diberikan oleh Bapa Pencipta itu kepada dia, itu spesialnya dia daripada kita manusia ini, gitu loh. Ya, tapi kalau kita lihat, kita kesamaannya dulu kita lihat, dia hidup menghirup udara sama seperti kita, dia makan sama seperti kita, gitu loh. Nah, terus bagaimana kita bisa menyebut dia itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta itu ketika dia sama derajatnya sama seperti kita? Nah, seketika dia bangkit lagi gitu loh, sampai dia mulai dari lahir sampai mati, sampai naik pun dia. Udah kan tadi saya bilang, saya jelaskan berkali-kali, ketika kita berbicara keilahian, makanya ketika disebut Tuhan Yesus itu 100% adalah wujud manusianya, 100% wujud ilahinya, tidak bisa juga karena dia tidak menyatu. Itu loh yang jadi persoalannya. Tidak pernah menyatu dia kepada keilahian yang maha itu, kepada Bapa itu sendiri. Terus kenapa menyembah Tuhan yang masih terlihat? Kan kita harus melihat dong, seperti apa dikatakan Bible itu. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nah, yang tidak terlihat inilah yang makanya, itulah yang harus disembah. Karena berasal dari dialah segala sesuatunya itu, termasuk Yesus itu sendiri. Kenapa ada ya gara-gara dia. Nah, dan kenyataannya setelah dia kembali pun terangkat ke langit, bukan di surga ya, ke langit, dan berada di sebelahnya. Berarti dia tidak menyatu kepada misalnya sumber yang besarnya itu, dia tidak menyatu. Makanya sampai sekarang Yesus itu masih hidup dengan jasad-jasadnya. Coba, ada yang mengangkat dia, ada yang menaruh dia. Nah, itu siapa dia? Itulah yang disebut di Bible itu Tuhan yang tidak bisa dilihat. Itulah gaib itu, maha gaib itu, maha pencipta itu. Makanya kita manusia, akal kita tidak sampai ke sana karena itu adalah semua kita ini bersumber dari dia. Nggak bisa kita jangkau itu. Begitu loh, brother. Bukan berarti, itu ciptaan, itu bukan ciptaan. Terus bagaimana kalau tidak ciptaan? Sesuatu dilihat oleh mata kok. Mana yang membuat Yesus itu tidak ciptaan? Kecuali dia tidak terlihat. Ini kan jelas prosesnya melalui rahim seorang manusia yang namanya Maria perempuan, sama seperti kita punya ibu, sama juga sama saya. Mungkin kalau saya lahir dan Bang Toko lahir karena hasil hubungan antara orang tua kita. Mungkin itulah perbedaan daripada Yesus itu. Yesus itu adalah pesan yang sebelumnya dia masuk di dalam perut, dititipkan di dalam perutnya Maria itu, malaikat dulu melalui perantara malaikat. Roh Kudus itu Allah mengirimkan perantara tuh malaikat tuh. Gitu loh. Tuhan itu, Bapa itu sendiri memberikan kabar memberitahukan kepada manusia itu yang namanya Maria. Makanya setiap proses yang keluar dari seorang rahim manusia ya ciptaan lah, manusia itu sendiri. Yang membedakan tuh apa? Akulah jalan keselamatan, tanpa aku tidak akan menemukan hidup yang kekal, katanya. Tanpa aku tidak ada yang sampai kepada Bapa. Ya iyalah, pasti akan dia sampaikan. Karena apa? Yesus ini adalah utusan yang diperintah untuk menyampaikan kabar baik. Untuk supaya mendapatkan kita hidup kekal ini, kita ikutilah aturan dan ikutilah perintah dia. Perintah dia itu siapa? Bukan perintah Yesus, perintah yang memberikan pesan itu. Makanya kalau dibilang lagi Bang Toko, firman sudah menjadi daging. Kalaulah firman itu adalah Tuhan itu sendiri, daging itu sudah mati. Siapa yang membangunkan lagi daging dan firman? Coba. Ayo Bang Toko. Oke, Bang Marin. Maaf ya, jangan terlalu panjang, Bang. Di bawah Bukan, ada namanya Gans tuh. Coba Bang Gans naik, Bang Gans.
Izin tadi pengikut jalan lurus itu saya turunkan karena dia udah beberapa kali memfitnah Al-Quran ya. Dia bilang di Al-Quran dibilang begini, di Al-Quran dibilang begini. Begitu ditanya disuruh buka, saya buka, nggak begitu narasinya. Itu tadi dia udah fitnah 2-3 kali dan kemarin juga udah 3-4 kali saya ngadepin dia fitnah-fitnah Al-Quran doang. Jadi daripada capek ngadepin yang kayak gitu, ya, silakan sambung. Oke, sekali lagi buat Banggan yang di bawah naik ya. Oke, sekarang saya mau menanggapi Bang Maryam. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah sang pencipta yang menyatakan melalui Yesus. Terus saya coba ada pertanyaan atau apa ya? Saya juga bingung kemana arahnya nih. Coba Bang Maryam jangan terlalu panjang. Satu titik pertanyaan atau kita mau bahas apa? Ya, itu diberi kesempatan untuk ya kalau saya kan singkat tapi kan tajam tuh, langsung ke poinnya. Sekarang saya mau ngomong apa lagi ya? Ya, kalau sebenarnya gini ya, kalau kita bertanya-tanya begini, kalau saya kan karena memang sebelumnya dari sana ketika saya pelajari gitu ya. Tapi kalau mau bertanya, tapi memang harus jelas, maksud saya itu gini, harus tegas kita menjawab ya. Kalau kita bertanya kalau sesuai dengan ayat yang ada gitu ya, jangan berlari kemana kayak misalnya gini. eh, firman itu siapa menurut Bang Toko? Coba. Firman ya, kita berbicara firman, siapa? Oke, Apakah dia tokoh, ya. apakah dia pribadi ataukah dia apa? Nah, coba siapa gitu. Oke. Firman itu perkataan sang ilahi itu. Tapi di dalam bahasa Yunani, firman ada dua kata. Rema dan Pertama logos. logos, ya. Kedua rema. Suara saya yang terdengar ini itu yang disebut rema. Ya. Suara saya ini berasal dari begini Bang, mungkin Abang sudah tahu, tapi kan penonton juga banyak yang belum tahu kan? Ya, makanya yuk. Iya, di dalam bahasa Yunani, firman itu ada dua kata, ada logos, ada rema. Suara saya yang terdengar saat ini itu yang rema. Suara saya ini berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya. Itu yang disebut logos. Karena ketika kita berpikir, itu berarti kita berkata-kata di dalam hati. Ya. Suara saya atau perkataan saya itu berarti saya. Misalnya, sekarang ini Bang Maryam ada di rumah Abang tuh. Saya di rumah saya. Terus ada orang yang bertanya kepada Bang Maryam, Abang sedang berbicara dengan siapa? Abang pasti jawab, saya sedang berbicara dengan Toko Mentari. Mohon Terus maaf, orang itu Bang masuk Toko. ke dalam rumah. Bang Toko, mohon maaf. Tadi Bang Toko bilang saya pingin singkat dan lugas. Ini sudah panjang. Maksud saya gini, kita jangan lari dari ayat ya, karena intinya firman itu sudah menjadi daging. Nah, kita berbicara firman itu logos dan rema. Oke, sesuatu yang terlihat dan sesuatu yang tidak terlihat. Oke, kan gitu. Kan Tunggu Bang, itu ya menjelaskan maknanya. Enggak, walaupun karena panjang, gini loh, kalau Abang nanti hubungan semua. jabarkan, enggak, karena Abang nanti jabarkan, karena Bible itu tidak ada tafsirannya untuk menyampaikan ke sana. Gitu loh. Nanti malah di bawah Ya itu Abang orang dengerin keliru. dulu. Lebih baik kan Ya sekarang penonton tadi saya belum tanya. bodoh, penonton pintar bisa Makanya menilai. saya tanya sama Bang Toko, intinya gini, jawab saja, firman itu menurut Abang siapa? Tadi Abang bilang firman sudah, karena di dalam ayat itu tidak dibilang firman itu perkataan. Ketika kita terjemahkan kata firman itu baru perkataan, karena di dalam Bible itu dibilang firman itu sudah menjadi daging. Gitu loh. Ya saya izin dulu, ntar Anda silakan bantah habis-habisan tuh. Tapi jadi gagal paham penonton karena dipotong. Iya, terima kasih. Saat ini Bang Maryam kan ada di rumah Abang tuh, saya di rumah saya. Tapi kalau ada orang yang bertanya sama Bang Maryam sedang berbicara dengan siapa? Anda pasti akan bilang, saya sedang berbicara dengan Toko Mentari. Terus orang itu masuk ke dalam rumah Abang. Loh, mana Toko Mentari? Katanya Abang sedang berbicara dengan Toko Mentari. Abang pasti akan, iya, iya, kalau saya jawab cuma perkataan Allah, selesai di situ. Saya kan ajak ke diskusi lebih dalam, biar mengerti. Kalau saya jawab perkataan Allah, selesai diskusinya. Maksudnya diskusi tentang itu, tentang kata firman kan selesai. Jadi saya harus jelaskan.
Tapi saya penonton jadi gagal paham lagi nih. Saya oke lah. Firman, saya sederhana aja. Firman perkataan Allah, udah. Silakan. Iya, berarti kan seperti tadi yang saya jelaskan kan berarti jelas perkataan Allah. Berarti Yesus itu kan bukan berarti firman kan gitu. Nah, itu yang saya maksud karena perkataan berarti Yesus itu hanya dipakai untuk Tuhan itu sebagai penyampai. Nah, kurang lebih kan begitu. Karena perkataan. Nah, siapa yang berucap itu berarti bukan Yesus itu si pemilik firman. Kan itu yang saya maksud Bang Toko, gitu loh. Karena kita harus memang bisa menjelaskan seperti apa yang di Bible. Makanya tadi kalau aja Bang Toko tadi bilang firman itu adalah Tuhan, karena sebagian orang menyatakan firman itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri. Makanya kalau firman itu adalah Bapa itu sendiri seperti yang dikatakan, yang dipahami sama teman-teman yang lain, makanya kenapa ketika Yesus mati beserta firman-Nya siapa yang menghidupkan kan gitu? Karena dia udah Tuhan yang Maha Pencipta itu kan semua. Yesusnya juga dikatakan Tuhan yang Maha Pencipta yang harus disembah, firman-Nya juga logosnya yang harus disembah. Ternyata semua mati beserta firman-Nya karena firman-Nya sudah menjadi daging dan firman ini keluar dari perkataan dari mulutnya Yesus. Mati semua. Nah, siapa lagi nih yang berperan menghidupkan ini? Itulah yang saya maksud Bang Toko. Ya, jadi saya harus menjelaskan ulang nih jadinya. Firman itu di dalam bahasa Yunani ada dua kata. Ada logos, ada rema. Saya jadi menjelaskan ulang. Bolehkah saya menjelaskan ulang? Boleh jelaskan saja. Suara. Oke, jangan dipotong sampai saya bilang silahkan. Nah, itu baru nanti penonton mengerti tuh. Firman di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata, ada rema, ada logos. Suara saya yang terdengar ini itu disebut rema. Dan suara saya ini berasal dari pikiran saya yang ada di dalam saya, itu yang disebut logos. Karena ketika kita berpikir, itu berarti kita berkata-kata di dalam hati. Suara saya ini sama dengan saya, itu sebabnya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah. Berarti sama dengan suara saya adalah saya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang firman itu adalah Allah. Jadi misalnya ada orang yang bertanya kepada Bang Mariam di rumah abang nih, abang sedang berbicara dengan siapa? Anda pasti akan, ya, Anda pasti akan menjawab, saya sedang berbicara dengan toko mentari di dalam rumah saya, kata Bang Mariam tuh. Terus ada orang masuk ke dalam rumah abang, loh mana toko mentari? Katanya abang sedang berbicara dengan toko Maria, dengan toko mentari. Apa yang abang lakukan apa? Abang pasti akan memperdengarkan suara saya. Karena suara saya berarti saya. Gitu Bang. Barang siapa yang menentang perkataan saya, berarti menentang saya. Barang siapa yang mematuhi perkataan saya, berarti mematuhi saya. Kalau saya misalnya sekarang menghina abang, terus abang datang ke rumah saya, terus abang bilang, toko mentari, kenapa kamu menghina saya? Terus saya bilang, yang menghina abang bukan saya, tapi suara saya. Anda pasti akan bilang, suara kamu itu berarti kamu. Itulah firman Allah adalah Allah. Silakan. Ya, jadi itulah yang menjadi kekeliruan abangku. Makanya saya bilang suara itulah yang jadi misterius. Tapi kenyataannya, ya pengikutnya bukan mencari siapa yang punya suara itu, malah yang mencari siapa yang bukan menyembah siapa yang punya suara itu, malah menyembah siapa yang menyampaikan dari mulut siapa suara itu muncul. Kan itu yang jadi keliru, brother. Paham kan? Gitu loh. Yang punya suara itu adalah Bapa itu sendiri. Bunyi itu bunyi. Gitu loh. Itulah yang harus disembah. Itu karena dialah sumbernya. Kenapa? Tapi yang terjadi apa? Yang disembah adalah si penyampai suara itu, mulutnya itu. Makanya di ulangan 18 ayat di ulangan 18 ayat 17 sampai 19 itu jelas, makanya dibilang firman itu ditaruh di mulutnya. Makanya kenapa jadi para pengikutnya menyembah mulut yang mengeluarkan suara ini? Kalau seperti Bang Toko tadi mengartikan itu suara. Nah, suara gitu loh. Nah, itu kan ada dua, berarti berbeda. Suara itu sumbernya dari mana dan siapa sih pemilik suara itu? Kedua, dan siapa dari mana suara itu keluar? Nah, ini yang menjadi sesembahannya kan jadi siapa ya, dari mulut siapa keluar suara itu? Itulah yang jadi sembah jasadnya gitu loh. Jadi Tuhannya bukan siapa pemilik suaranya. Itu loh, brother. Ya kayak kami lah misalnya gini, kayak kami ya di Islam nih ya, ini sedikit ya. Ketika kami ada bunyi azan, Allahu Akbar gitu, apakah kami mengikuti perintah yang mengeluarkan suara dari lisannya? Itu tidak. Gitu loh. Bunyi itu yang kami ikuti karena bunyi itu bersumber daripada yang maha kuasa itu, Allah kami itu gitu loh. Melalui makhluknya, melalui
manusianya kita hanya dipakai gitu loh. Sama seperti itu. Kami bukan taat kepada yang istilah kata yang mengajani itu, tidak. Kepada sosoknya itu tidak. Nah sama Bang Toko. Cuman kan persoalannya di Kristen ini, yang menjadi sesembahannya itu bukan mencari tahu siapa pemilik suara itu, tapi yang malah disembah siapa yang mengeluarkan suara itu, gitu loh. Dari mulut siapa? Nah, si jasad ini yang malah disembah, kok bukan mencari tahu siapa yang memiliki suara itu, gitu loh. Dari mana suara itu sampai keluar bunyi itu, kan gitu Bang. Itu makanya rema dan logos itu sesuatu terlihat dan sesuatu yang tidak terlihat. Nah, pertanyaannya lagi, di Bible itu dinyatakan ketika firman sudah menjadi daging, suara dan jasadnya itu mati. Yang dua-duanya yang disembah oleh Kristen ini adalah Yesus itu dengan tubuhnya itu bahwa dia adalah Bapa itu Tuhan yang Maha Pencipta, dengan firman yang keluar dari mulutnya juga adalah Tuhan yang Maha Pencipta, dua-duanya mati. Karena ketika mati kan sudah tidak ada lagi keluar suara, jasad pun sudah terbaring. Pertanyaannya, ada siapa lagi aktor yang bisa menghidupkan ini? Coba. Bisa. Bangkitkan Yesus. Oke. Maaf ya kalau saya bilang Bang Mariam tidak mengerti penjelasan saya tadi. Ya, jadi ketika firman yang ada di dalam Allah yaitu Sang Logos ya, bukan rema yang terdengar. Sang Logos yang ada di dalam Elohim itu yang menjadi manusia. Tapi ketika firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Bukan berarti firman itu jadi berubah. Firman tidak berubah, firman tetap ada itu. Yang membangkitkan Yesus Allah. Silakan. Ya iya, berarti kan sudah jelas. Nah, kalau sudah diakui sama Bang Toko yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah, berarti sumbernya lah adalah Allah itu. Kan gitu. Berarti kan terpisah di situ, jasadnya tuh masih di dunia tuh. Nah, saat itu dia mati. Berarti ada yang membangkitkan, yaitu Allah itu. Nah, berarti benarlah Yesus ini bukanlah Tuhan yang harus disembah. Kan gitu doang, simple kan. Kenapa ketika dia bangun lagi jadi sembah? Dan kenapa sampai sekarang ketika ditanya umat Kristen Tuhannya adalah Yesus, siapa Tuhan dikatakan Yesus? Padahal yang menghidupkan Yesus itu adalah Allah. Itu loh yang saya maksud Bang Toko. Kalau itu, nah itu mampu nggak gitu dijelaskan gitu Bang Toko sendiri menjelaskan kepada teman-teman, yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Saya yakin ketika dikatakan itu di depan para jemaat, mereka akan ngerti bahwa Yesus itu ternyata bukan sesembahan, bukan Tuhan. Selesai, clear kan? Terlepas mereka mau mengaku Yesus itu jadi utusan dan tidak, tapi paling tidak sudah jelas di situ bahwa yang membangkitkan Tuhan kita Yesus itu adalah Allah. Nah udah. Bagaimana menurut Bang Toko? Oke, baru sekarang saya mau ajak diskusi lebih dalam lagi nih. Biar udah ketemu saya harus gimana. Oke ya. Kalau dia betul, Pak. Dalam takutnya akan Oke. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, 8 ya. Di situ murid Yesus bertanya kepada Yesus tuh. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi Yesus ketika berkata, dia melakukan semuanya itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Bapa yang mengutus dia. Itu benar. Yang melakukan mujizat itu bukan tubuh kemanusiaan Yesus yang butuh makan, butuh minum, butuh tidur, yang bisa terluka dan bisa mati. Tapi yang melakukan semua itu adalah Bapa yang ada di dalam dia. Yang membangkitkan tubuh kemanusiaan Yesus yaitu Bapa yang ada di dalam dia, yaitu Allah. Karena firman itu adalah Allah. Coba itu dulu. Silakan. Bang Gans, coba naik Bang Gans. Iya, jadi itu malah lebih memperjelas lagi bahwa Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa itu sendiri, gitu loh. Itu jelas, gitu loh. Aku ada di dalam aku ada di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Jadi itu pernyataan Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa itu. Makanya dia bilang di situ, gitu loh. Ketika ditanya, sudah sekian lama engkau bersamaku.
Intinya di situ keraguan kepada para murid-muridnya, dia tidak percaya apa yang disampaikan dari Yesus itu adalah bersumber daripada Bapa itu sendiri gitu loh. Makanya kenapa dia tanya begitu? Itu keraguan daripada murid-muridnya itu. Itu konteksnya di situ. Makanya apa yang dilakukan Yesus itu bukan dari buah pemikirannya, melainkan adalah Bapa itu sendiri yang berperan di dalam dirinya untuk melakukan pekerjaannya. Itu maksudnya. Itu di situ Bang Toko pemahamannya. Gitu loh. Jadi bukan berarti ketika dia bilang begitu, aku adalah Bapa itu adalah aku, ada di dalam Bapa dalam aku. Lantas Yesus itu jadi sesembahan yang diarahkan kepada yang Maha Pencipta, itu tidak. Gitu loh. Intinya apa yang disampaikan dia itu adalah semua dari Bapa. Karena Bapa ini tidak bisa dilihat oleh mata, itulah yang jadi problem sama pengikutnya, termasuk muridnya itu yang bertanya kepada Yesus itu. Karena dia tidak lihat, tapi kok Anda bisa melakukan hal-hal ini gitu loh. Mustahil dari mana? Makanya disampaikan, kenapa di dalam Yesus itu berdoa kepada Bapakku. Gitu loh. Nggak terlihat, dia makanya meyakini sesuatu yang tidak terlihat, seperti yang dikatakan itu, bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Makanya dipinjamlah tubuhnya. Gitu. Tubuh Yesus ini untuk menyampaikan kebenaran itu, melakukan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu yang menjalankan itu ya Tuhan itu sendiri, bukan Yesus. Makanya tidak ada satupun kata-kata yang menyatakan bahwa apa yang saya bicarakan ini adalah hasil buah dari pemikiranku. Nggak ada. Melainkan ada perkataan Bapakku. Maka selalu setiap dia berucap menyampaikan firman, ini adalah perkataan Bapakku, 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 Bapakku. Nggak ada perkataanku. Gitu loh Bang Toko. Halo, tadi saya ada telepon, jadi saya ngangkat telepon. Oke, oke. Saya ngerti, tapi dengar semua. Dengar. Iya kan, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Jadi ada tubuh kemanusiaan Yesus yang melakukan semua itu, yaitu sang firman, sang Elohim. Yesus itu sepenuhnya manusia karena firman itu telah menjadi manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh tidur, bisa terluka dan bisa mati. Tapi sang firman yang di manusia itu tetap nggak berubah, bukan di surga jadi tidak ada Allah. Nah, semua yang melakukan kuasanya itu sang firman itu yang ada di dalam Yesus. Berarti kalau saya menyembah Yesus, ya saya menyembah sang firman, menyembah Elohim. Karena Yesus, saya udah pernah bilang tuh sama Bang Mariam, karena Yesus mencipta. Coba yang Kristen, ada yang Kristen coba naik Bang Gars, Dimas, coba naik Bang Dimas. Silakan. Nah di situ lagi Bang Toko nih, dari kemarin-kemarin kita udah jauh kali, waktu mas gue juga masih Nasrani juga, udah kita diskusi, masih tetap seperti itu. Saya kira sudah mulai update nih Bang Toko nih. Di mana Yesus itu jadi Maha Pencipta? Itulah yang saya bingung, di mana jasad dan firman-Nya saja sudah mati di kayu salib. Kalau dia udah mati, ada yang membangkitkan dia. Nah, ada yang membangkitkan dia ini loh maksud saya. Ini kan kita tidak lari loh. Sebenarnya kan kita tidak bernarasi liar ini. Kita bernarasi sesuai yang ada di bunyi di Bible. Maksud saya gini, kita hanya cuma upgrade ini kita gitu loh. Pola pikir kita gitu loh. Kalau memang kalau jasad sudah mati berarti firman juga sudah pasti mati. Nah, terus siapa yang menghidupkan? Harusnya lari kita ke sana supaya kita tidak keliru nantinya. Ternyata sembahan kita itu adalah bukan Yesusnya, bukan jasadnya, bukan orangnya. Tapi kenyataan yang terjadi kan dogma dan doktrin di dalam kekristenan itu kan Yesus adalah Tuhan. Meniadakan Bapa dan Allah itu sendiri. Gitu loh maksud saya Bang Toko. Bukan berarti, makanya saya bilang bukan kita tidak tentang Yesus ini, itu Yesus itu sesuatu yang harus kita imani, karena kalau tidak kita imani juga kita berdosa. Berarti kita tidak mempercayai perkataannya dia bahwa itu bersumber semua dari Bapa itu sendiri. Yang cuma jadi kekeliruannya adalah kenapa dogma dan doktrin itu adalah Yesus itu adalah aktor utama di dalam penyembahan, tidak Bapa, tidak Allah, gitu loh maksud saya Bang Toko. Harusnya Bang Toko menjelaskan, bukan berarti 100, nanti kalau dibicarakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, nggak bisa kita menjelaskan begitu. Keliru kita nanti. Bang Toko harus tegas. Kawan-kawan, Yesus itu adalah tubuh jasad yang dipakai sama Allah Bapa itu untuk menyampaikan firman-Nya. Kita menyembah Allah Bapa itu, tapi kita mengimani Yesus itu. Itulah yang benar. Gitu loh. Bang Toko tadi sudah paham di situ, yang menghidupkan adalah Allah ya. Berarti Allah lah yang kita sembah. Karena itu ya sumber kehidupan. Kan kita sumber kehidupan yang kita sembah. Gitu loh. Sumbernya kenapa malah jelmaan yang ini disembah? Sumber yang menghidupkan gitu loh. Malah sumber yang menghidupkannya ditiadakan. Itu yang maksud saya Bang Toko gitu loh. Nggak ada yang salah di situ, hanya cuman kita menegaskan Yesus itu tidak lebih hanya sekedar dia penyampai firman.
Ya, karena apa? Kalau ditanya, oh nggak bisa, Yesus itu adalah Tuhan buat kami begini-begini. Jelaskanlah di situ berdasarkan ayat, bukan argumentasi, bukan narasi liar dalam pikiran. Kenapa? Kalau Yesus itu Tuhan, dia sudah mati loh sama firman-Nya. Kalau firman itu adalah Tuhan, dia juga sudah mati bersama dagingnya. Terus ada yang menghidupkan, itulah yang kita sembah, yang menghidupkan, yang memberikan kehidupan. Nah itulah yang kita sembah. Terus Yesus ini kalau ditanya, terus Yesus ini kita apakan? Ya kita imani, karena karena kita harus mempercayai juga perkataannya. Kalau kita tidak percaya dengan perkataannya, berarti kita juga tidak percaya sama yang berkata, kan gitu, yang punya perkataan, yang punya firman. Itulah kedua-duanya harus sejalan gitu loh Bang Toko. Itulah yang saya maksud, harus sampaikan seperti itu. Kayak sekarang kan coba Bang Toko, dogma dan doktrin itu sekarang ketika ditanya, setiap Kristen harus mengakui Yesus adalah Tuhan, kan luar biasa. Meniadakan Allah dan Bapa. Kalau dia disatukan Allah dan Bapa, menyediakan yang mahanya, yang sumbernya. Kan itu yang terjadi Bang Toko. Padahal aktor utama di dalam Bible itu adalah Bapa itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri, bukan Yesusnya sebenarnya. Karena setiap apa-apa Yesus meminta kepada Bapa itu sendiri. Nggak pernah dia meminta dari dirinya sendiri. Kalaulah dia sudah diberikan kuasa penuh oleh Bapa, oleh Tuhan Maha Pencipta itu kepada Yesus, ngapain dia lagi meminta kepada Bapa? Buatlah segala sesuatu apa yang dia inginkan. Ternyata kan nggak bisa. Membuat roti aja dia memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Bapa itu. Makanya dia bilang di situ, bukanlah roti itu yang membuat kamu hidup, melainkan adalah Bapa. Kan jelas di situ. Apalagi gitu loh maksud saya. Bang Toko harusnya saya yakin sekali saudaraku Bang Toko ini, karena kita sudah lama, saya yakin sudah mengerti ke arah sana. Cuman kita butuh gitu loh Bang Toko, supaya teman-teman kita ini, kan kita ini korban sebenarnya. Korban oleh orang-orang gereja. Gitu loh, bapak-bapak gereja ini. Coba bayangkan, dahsyat sekali loh Bang Toko. Ya, dahsyat sekali loh doktrin itu. Tidak ada kata Bapa di dalam kekristenan. Sudah mutlak, sudah nggak bisa lagi digugat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nggak ada yang lain. Gila nggak Bang Toko? Kita harus sembah Yesus sebagai Tuhan. Coba. Meniadakan sumbernya, meniadakan yang menghidupkan Yesus itu ketika dia mati di kayu salib itu. Coba loh Bang Toko. Kalau orang Kristen meyakini Yesus itu mati. Coba. Luar biasa nggak Bang Toko? Ngeri loh Bang Toko. Itu aduh. Bang Mariam udah. Ya. Yang Bang Mariam tahu itu saya udah tahu gitu loh permasalahannya. Tapi yang saya tahu Bang Mariam masih banyak yang nggak tahu. Jelas Anda bilang firman itu mati. Waduh. Saya jadi bingung. Coba Bang Iso Bani, ya, coba Anda tanggapi dulu tuh. Saya nyimak dulu lah. Sorry Bang Iso. Bang Toko, bukan saya loh yang menyatakan firman itu mati Bang Toko. Bible itu yang menyatakan firman sudah menjadi daging. Ternyata firman kalau sudah menjadi daging berarti firman itu adalah Yesus. Yesus itu mati. Itu loh yang saya maksud, ketika Yesus mati ya berarti kalau dia sudah jadi daging, kedagingan yang mati kan. Nah pertanyaannya kan siapa yang menghidupkan firman dan daging ini lagi? Nah itu loh yang saya maksud Bang Toko. Itulah Toko peran utamanya yang harusnya disembah. Bukan saya yang menyatakan, Bible-nya menyatakan itu. Kalau mau dipisah dulu bahwa firman itu adalah tidak akan pernah mati. Itu bilanglah begitu. Jangan dikatakan. Karena ini kan selalu diskusi yang dinyatakan bahwa firman itu sudah menjadi daging. Lah daging itu mati. Ya namanya daging mati ya berarti firmannya juga mati lah. Gitu loh Bang Toko. Oke, Bang Iso coba ditanggapi Bang Iso. Silakan. Iya, kalau aku masih tetap sama seperti yang tadi gitu loh. Kalau Yesus itu memang bukan Tuhan, tapi dia adalah sesembahan karena dia adalah raja, seorang yang menggantikan Tuhan sendiri sebagai Raja Yehuda. Berarti nggak cuma Yesus dong yang sesembahan, betul. Saul itu sesembahan juga pada waktu dia menjadi Raja Israel. Daud juga sesembahan. Gitu loh Bang. Jadi Abang Mariam betul, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, betul. Tapi Yesus itu adalah sesembahan, gitu aja Bang. Nah itulah makanya Bang Iso, maksud saya kedatangan Yesus ini ke dunia ini untuk meniadakan sesembahan-sesembahan itu gitu loh. Bahwa tidak ada Allah-Allah lain atau Tuhan-Tuhan lain kecuali Allah Bapa itu sendiri yang layak disembah dan layak dipertuhankan. Itu loh maksudnya Bang Iso. Itu perintah itu yang dikatakan oleh Bible itu sendiri dan semua kitab menyatakan itu. Makanya meniadakan supaya Bang Iso tidak menyembah seperti raja-raja itu. Tidak menyembah yang berwujud yang bisa dilihat oleh mata. Itu maksudnya pesan moral yang disampaikan oleh Yesus itu kepada pengikutnya, kepada manusia, kepada umat semua gitu loh. Semua kitab mengajarkan itu. Jangan ada padamu sesembahan lain, Tuhan-Tuhan lain kecuali aku. Aku itu adalah Bapa, Allah Bapa itu. Kalau di kami Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan segala sesuatu gitu loh. Itulah maksudnya Bang Iso. Bukan menyembah, itu justru ketika Bang Iso ada Tuhan Raja. Bukan berarti ada dua sembahan. Sembah Tuhan yang gaib, sembah kepada Raja. Bukan begitu pemahamannya Bang. Kan aku tadi bilang, Abang Mariam ini benar. Kalau seandainya tidak ada peristiwa penolakan bangsa Israel, menolak Tuhan sendiri sebagai Raja Israel, itu Abang Mariam betul. Gitu loh.
Jadi yang kita sembah itu hanya satu, yaitu Tuhan dan Raja Israel. Tapi Oke, karena Bang Iso. penolakan itu, So, Bang sesembahan Iso, itu lakukan menjadi aja 2 dua kalimat gitu loh. syahadat aja kalau sudah benar saya. Gitu Sudah siap Bang. Bang Iso? Kan saya udah benar kata Bang Iso, berarti ya 2 kalimat syahadat udah. Enggak masuk, aduh, Bang Mariam nih enggak mendengarkan nih orangnya nih. Jadi kalau seandainya dulu bangsa Israel tidak menolak Tuhan sebagai raja mereka, maka Bang Mariam itu betul. Jadi yang disembah itu hanya Tuhan dan Raja Israel. Nah, tapi karena ada penolak itu, jadi yang disembah jadi dua gitu, bercabang, yaitu Tuhan dan Raja Israel gitu loh. Gitu loh, Bang. Ya paling tidak ada perkembangan lah Bang Iso sudah mengakui ada yang disembah selain itu gitu loh. Tapi yang pastinya gini Bang Iso ya. Coba deh terasingkan loh ini Kristen itu. Ya, satu dia Kristen bukan agama karena Yesus tidak membawa agama Kristen. Kitab Yesus yang diturunkan juga yang diwahyukan kepada Yesus itu adalah Injil. Kita tidak tahu Injil kebenarannya Injil itu seperti apa. Kalau Bible itu dikatakan Injil harusnya ada bahasa Ibrani dan teks terjemahannya di bawah supaya juga kita bisa mempelajari bahasa Ibrani. Betul? Seperti Al-Qur'an kan ada teksnya original bahasa Arabnya gitu kan. Kita jadi bisa jadi kita tidak keliru. Nah, gitu loh. Kedua itu gitu loh maksud saya. Dan yang lucunya lagi nih Bang Iso, ini nggak tahu kenapa nih Kristen ini memang menyimpang sendiri gitu. Kenapa? Dari mulai Adam Tuhannya adalah Allah, Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Daud, Nabi Ibrahim Tuhannya Allah. Ada perintah sunat langsung dari Allah bukan karena tradisi. Nabi Musa sama Israel Tuhannya Allah. Loncat kepada kepada Islam Tuhannya malah Allah lebih mempertegas lagi. Tetapi pas begitu di Kristen, di Yesus ini Tuhannya adalah Yesus. Hah? Tapi kitanya dipadukan antara perjanjian lama perjanjian baru, harusnya dipisah lah. Kalau Yesus kalau Kristen itu beda Tuhan, pisahkan perjanjian lama sama perjanjian baru. Tapi kenyataannya tidak bisa. Nah apa? Gitu loh. Bingung loh. Karena dogma loh, karena doktrin itu jelas loh. Makanya ketika siapa yang menganut dirinya sebagai Kristen walaupun denomnya beda, ya, mengacu kepada Bible, tetap Tuhannya adalah Yesus. Bukan Allah Bapa, bukan Allah atau bukan Father. Makanya ada sebutan God Father kan. Nah, Kata itu kenapa siapa? coba? Nggak pernah dicari Bang tahu kan Mariam. sama Bang Iso? Kata siapa Kristen itu bukan agama, Bang? Buktinya di Nggak Indonesia agama. Coba cari KTP tahu. 6 agama, Bang, itu, Bang. Kagak agama itu, brother. Kalau Di kita mencari Indonesia, pada Bang. alfabiahnya, Di Kristen itu tidak Indonesia pernah Kristen itu disahkan. agama, Bang. Di Indonesia Enggak. Kristen itu agama, Bang. Gimana Bukan. tuh, Bang? Di KTP saya agama Oh, saya Kristen itu gimana, Bang? kalau itu supaya tidak ini aja itu kan aturan-aturan politik saja itu aturan Nah, itu di kan dalam asumsi pernikahan. Bang Mariam. Bukan, Ya, bukan. itu. Enggak, memang itu kenyataannya kok tidak pernah. Benar. Kalau di kami jelas dari Bang Iso, kalau kami dijelas gitu di Bang Al-Qur'an itu Mariam, jelas. Telah di kusempurnakan KTP saya. Islam sebagai agamamu, lakukanlah sholat untuk mengingatku. Jelas tuh. Sempurnakan Islamnya jelas agama tuh. Nah, ada nggak di dalam Bible begitu? Telah kusempurnakan Kristen sebagai agamamu. Lakukanlah bernyanyi-nyanyi untukku. Nah, ada nggak? Nggak ada. Nah, itu. Ada, Bang, nanti aku cari, Bang, ada. Tidak ada Mas Ahad. Di dalam Al-Quran itu Bang Masa, inna dina indallahi Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi adalah agama Islam. Tidak ada inna dina indallahi Kristen, tidak ada. Mau dicari sampai 10 tahun, 1000 tahun sampai Yesus datang. Kalau perlu Yesus masuk dalam komal sini, tidak pernah bakalan ada dalam Bible. Karena di bawah ini mungkin ada orang LI, bentar lagi mungkin revisian yang terbaru bahkan ada tuh Bang Iso. Percayalah. Oke, jadi Bang Mariam nggak menggimana lagi penyaliban Yesus gitu ya, Bang, ya? Karena udah Oh enggak, musim. itu memang tidak ada penyalipan Yesus itu. Yesus itu sudah terangkat sebelum ada penyalipan. Yang disalib itu adalah Yudas Iskariot, brother. Makanya orang-orang Romawi itu dia tidak mengenal siapa Yesus itu. Makanya yang mereka kenal, makanya film-film Yesus itu diputarbalikkan. Yang tersalib itu adalah Yudas Iskariot itu sendiri. Gitu. Oke, berarti Sebelumnya itu Bang sudah Mariam- diangkat sama Allah, sama Tuhan itu. Berarti Bang Mariam memang mualaf, ya benar. Saya pikir cuma setengah-setengah. Bang Ya, Romo mau kalau ngomong saya apa gini, tadi? kalau saya, kenapa saya bilang begitu? Ketika ditanya seperti itu sama saya jelaskan. Tapi ketika saya berdalil juga menyatakan tentang Bible itu, saya harus mengikuti dong yang ada di sana, gitu loh. Tapi dalam konteksnya seperti apa? Makanya saya harus memakai penyalipan itu untuk tesisnya Firman sudah menjadi daging. Nah, kematian itu yang dikait salib menggugurkan Firman menjadi daging. Firman itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah juga Tuhan. Mati semua. Siapa yang menghidupkan? Nah, itu yang saya maksud. Saya curiga nih dari awal Bang Mariam ini memang Islam nih. Cuman pura-pura aja. Tidak ada yang menghidupkan, tapi rata-rata kalau ditanya tentang masalah itu siapa yang membangkitkan, mereka menjawab bangkit sendiri. Bangkit sendiri.
Tidak ada yang Jadi gini, membangkitkan, bangkit gini, sendiri. gini, gini loh Bang Iso, bukan berarti gini loh. Saya itu, dulu saya Islam tidak. Saya lillahi ta'ala itu saya Nasrani. Saya Nasrani benar. Ketika kita merantau itu kan banyak bergaul sama teman-teman dan segala macam. Ya tentunya kan kita melihat perilaku, brother. Gitu loh. Kalau kita lihat dulu di orang Medan itu segala macam, kita merantau itu serasa kita tidak merantau. Ya kan? Kenapa? Karena kita jadikan tempat perantauan kita itu seperti di kampung. Yang tiap hari kita harus di kedai minum apa segala macam, misalnya kan begitu kan. Tidak ada perubahan seperti kita di kampung. Karena di kampung itu kan seperti itu. Nggak ada kegiatannya lebih daripada itu. Gitu loh maksud saya, brother. Bukan Bukan itu berarti saya pertanyaannya Bang Maria. Bukan, maksud itu saya mempelajari akhirnya. Saya orang yang senang mempelajari tentang ketuhanan, tentang spiritual gitu kan. Karena apa? Terkadang kan kita jenuh, brother. Jenuh kita ini terkadang putus asa gitu loh. Putus asa, kita sudah berdoa segala macam, kita berdoa kok serasa tidak ada bantuan dan pertolongan datang ke dalam diri kita. Itulah mula-mula gitu loh, brother. Saya mulai mempelajari Bible tersebut, saya baca bla bla. Apalagi di Jakarta, kalau kita sama-sama hidup di Jakarta, lihat tuh, brother. Kristen denomnya itu banyak sekali. Dari ruko, dari berapa mall, ada 3 itu berurutan, berapa lantai itu gereja semua. Gitu loh, brother. Jadi kalau kita gereja dari mulai Katolik, gereja pagi, siang, sore, malam, sekian banyaknya, tapi kok berbeda. Tapi kitabnya itu sama gitu loh. Bahkan ternyata ada beberapa Bible seperti di Katolik sama di Kristen Protestan itu ada beda, brother. Gue pernah baca itu gitu loh. Ada Bible-nya Katolik sama Kristen Protestan itu ada beda. Belum lagi yang lain gitu lah. Nah kan muncul dong dirasa kita mana sih ya? Kan gitu loh, brother. Bang Mariam kan waktu pertama kali muncul di Komal kan ngakunya Kristen ya kan. Itu beneran Bang Mariam memang masih Kristen atau sebenarnya saat itu Bang Mariam udah Islam, Bang? Sangat benar kali. Makanya sampai sekarang nih, brother, saya sebagai Islam aja sebenarnya nggak enak saya bernarasi karena saya terus terang aja saya masih belajar huruf-huruf Al-Quran. Di Islam ini baru 3 ayat yang saya tahu, brother. 2 kalimat syahadat itu sudah, alhamdulillah, kalimat Al-Fatihah dan kalimat Al-Ikhlas namanya itu. Baru itu, brother, selebihnya gue baru belajar. Makanya saya nggak enak kepada guru-guru saya kayak pada Romo gitu kan, kalau misalnya ada yang, karena apa? Menurut gue nggak sempurna Islam saya ini kalau saya tidak tahu huruf-huruf Al-Quran. Itu saya masih belajar, brother. Cuman alhamdulillahnya ketika yang saya dapat di dalam kekristenan itu ternyata diperkuat lagi di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu memperkuat apa yang kita dapat di dalam Bible, brother. Bukan malah lari. Makanya separalel. Itulah yang saya maksud. Diceritakan di sana tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa. Cuman yang jadi berbeda di dalam ketika di dalam kekristenan gue lihat, kok Yesus gue kok namanya berbeda. Isa alaihissalam, gelarnya Al-Masih bukan Mesias. Nah itulah. Tapi di sini Isa Al-Masih yang sama seperti Yesus, putra Maryam, anak Maria gitu loh. Tapi di sini kok dimuliakan sekali Isa Al-Masih itu, diluruskan dari segala fitnah gitu loh. Gitu. Jadi ya otomatis lah saya cari kitab lagi yang menceritakan tentang Yesus, tidak ada lagi kecuali hanya di Al-Quran itu loh, brother. Nggak ada lagi kecuali yang menyampaikan sempurnanya itu tentang nabi-nabi terlebih dahulu itu, termasuk Yesus itu yang menjadi Isa Al-Masih di Al-Quran itu, brother. Semua dijelaskan, brother. Jadi kayak kita membaca buku yang benar-benar kita diberikan informasi yang tepat gitu loh, brother. Itu aja sih, brother. Nggak ada yang lain. Masalah iman itu nggak apa-apa. Iman itu tuh kita kembalikan kepada Allah, kepada Tuhan kita. Gitu loh. Kalau memang sudah nanti waktunya saudara saya Kepas dan Iso, pasti yakin saya kalau memang Tuhan harus sudah campur tangan di dalam keimanan, saya yakin kita akan bertemu nanti. Saya yakin, brother. Aku yakin malah. Ya, benar itu Guru Romo. Karena gini, brother, maksud saya gini. Kita itu sebenarnya musuh saya sama Anda itu bukan kita saling bermusuhan. Ada lagi musuh kita lagi. Siapa musuh kita? Orang-orang yang tidak bertuhan. Kalau teman saya rasanya sih masih bertuhan walaupun Tuhannya masih ciptaan gitu loh. Yang lebih lucu lagi ada nih musuh kita sama-sama itu orang yang tidak bertuhan, dan itu makin banyak mereka. 14% sekarang di dunia ini mereka yang tidak bertuhan. Gitu loh. Makanya ketika mereka yang melakukan ya Bang Mariam, yang saya Bang Mariam tahu nggak? Di penjara itu nggak ada loh orang yang tidak bertuhan, Bang. Itu orang beragama semua, Bang. Gimana tuh, Bang? Loh, itu memang karena mereka salah memahami. Makanya saya bilang itu soal keimanan. Karena sulit sekali, brother, untuk meyakini sesuatu yang tidak terlihat ini. Gitu loh. Ya? Kalau mereka sudah mengenal dan banyak, makanya kalau untuk secara KTP itu Islam lebih banyak mungkin yang di penjara kalau soal itu. Tapi kenapa? Itulah.
gitu loh. Makanya itu kembali kepada iman itu, supaya kuat iman kita itu, ayolah selalu kita mendekat selalu kepada hal-hal yang positif, kita baca kitab kita masing-masing, kita terapkan gitu loh. Kenapa? Makanya saya bilang banyak sekarang yang tidak mengaku dirinya walaupun berKTP, beridentitas, dia punya agama tercatat di situ, tetapi secara kenyataannya mereka tidak bertuhan. Makanya banyak orang melakukan bunuh diri karena tidak yakin dia tentang yang gaib itu, Tuhan itu, yang maha gaib itu, yang bisa menyelamatkan dia dari segala sesuatu, gitu loh. Hanya Allah, nggak hanya Tuhan, hanya Allah tuh satu-satunya yang bisa mampu menyelamatkan kita, bukan manusia, brother. Hanya Allah itu, gitu loh. Makanya ketika kita sulit apapun di dunia ini, kita kembalikan semua, kita pasrahkan semua hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk.